Salam intelektual, selamat datang kembali di Vicara.id. Begini, kalau hari ke-42 itu adalah tentang jari yang sudah ada di atas pelatuk, nah, hari ke-43 ini adalah saat di mana pelatuk itu hampir ditarik kembali. Bukan karena ada tembakan baru, tapi justru karena kebuntuan total di meja perundingan Islamabad. Kita berada di hari Minggu yang sangat-sangat menentukan. Fajar di Pakistan ternyata nggak membawa kedamaian, tapi malah membawa sebuah ultimatum baru yang benar-benar menggetarkan bursa energi dunia. Jadi, selamat datang di analisis hari ke-43. Ini adalah sebuah episode di mana Selat Hormuz menjadi medan tempur tanpa peluru, tapi luar biasa mematikan bagi ekonomi Barat. Dan di mana klaim kemenangan sepihak Israel mulai kelihatan rapuh, bahkan runtuh di bawah realitas perlawanan sengit di Lebanon Selatan. Oke, jadi ini agenda kita. Pertama, kita akan bedah soal tembok arogansi di Islamabad, lalu kita masuk ke ultimatum energi di Hormuz. Ketiga, kita lihat bagaimana mitos Israel runtuh di Lebanon. Keempat, kekacauan politik di Beirut. Dan terakhir, tentu saja, verdik akhir dari kami, waktu sudah habis. Analogi ini adalah kuncinya. Harapan untuk deeskalasi itu perlahan memudar. Dan bukan karena ada tembakan baru, tapi justru karena keheningan yang mematikan di meja diplomasi. Bayangkan, perundingan maraton selama 14 jam di Islamabad berakhir buntu. Nggak ada kesepakatan sama sekali. Para diplomat mungkin masih saling kirim pesan ya, tapi jurang di antara mereka itu makin lebar. Ironisnya, ancaman terbesar bagi perdamaian dunia saat ini, ya kegagalan untuk berdamai itu sendiri. Lihat angka ini, $140 per barel. Ini bukan sekedar angka di layar monitor ya. Ini adalah detak jantung ekonomi global yang lagi berdebar kencang dalam ketakutan. Laporan dari Bloomberg itu jelas. Para pedagang minyak panik. Mereka saling berebut kargo yang tersisa. Ini bukti yang paling nyata. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran itu bukan lagi cuma ancaman kosong. Ini udah jadi realitas. Realitas yang sangat menyakitkan. Kilang-kilang besar di Eropa dan Asia, mereka mulai angkat tangan, terpaksa memangkas produksi. Jadi, angka $140 ini, anggap saja ini termometer yang menunjukkan betapa panasnya, betapa mendidihnya suhu geopolitik dunia saat ini. Selat Hormuz sudah bertransformasi total. Dulu, ini jalur dagang yang super sibuk. Sekarang, zona eksklusi militer. Dikontrol penuh oleh Angkatan Laut Garda Revolusi Iran, atau IRGC. Di medan tempur yang baru ini, senjata utamanya bukan rudal atau torpedo, tapi daya ungkit ekonomi. Iran secara efektif telah mengubah selat ini menjadi sebuah kartu praksasa yang bisa kapan saja mematikan aliran energi dunia. Ironis sekali kan? Apa yang gagal diamankan Washington dalam 40 hari perang, sekarang justru jadi kartu truf terkuat Teheran di meja perundingan. Ini adalah perang asimetris dalam bentuknya yang paling canggih, paling modern. Nah sekarang, mari kita bedah lebih dalam lagi kebuntuan di Islamabad. Setelah negosiasi yang melelahkan sampai dini hari, kedua pihak sepakat. Oke, kita bicara lagi. Sebuah upaya yang dimediasi oleh Pakistan agar pintu dialog nggak tertutup rapat. Tapi jangan salah, ini bukan tanda kemajuan. Ini lebih seperti upaya putus asa untuk menghindari deklarasi kegagalan. Akar masalahnya terletak pada apa yang kita sebut sebagai tembok arogansi Amerika. Sebuah sikap yang jadi penghalang utama. Coba kita lihat kontras yang begitu tajam ini. Delegasi Amerika itu datang bukan untuk bernegosiasi, tapi untuk mendikte. Mereka menuntut Iran menghilangkan 400 kg uranium yang sudah diperkaya dan memberlakukan pengayaan 0%. Itu belum semua. Mereka juga minta kontrol atas Selat Hormuz. Imbalannya, 0. Tidak ada komitmen apapun soal agresi Israel di Lebanon. Ini adalah permintaan yang sama sekali mengabaikan realitas di lapangan. Nah, di sisi lain, posisi Iran itu kokoh. Mereka sangat kokoh. Mereka bersikeras untuk melindungi semua pencapaian militer dan strategis mereka. Logikanya sederhana, mereka nggak akan memberikan secara gratis di meja perundingan apa yang tidak bisa direbut Amerika di medan perang. Inilah yang kami maksud dengan tembok arogansi. Ini adalah sebuah delusi diplomatik. Washington bertindak seolah-olah mereka masih memegang semua kartu, padahal faktanya ekonomi mereka sendiri tertekan dan sekutu utama mereka, Israel, terjebak dalam kebuntuan militer yang memalukan. Seperti yang dikatakan seorang sumber negosiasi Iran kepada Fars News, Amerika berharap mendapatkan di meja runding apa yang gagal mereka rebut di medan perang. Ya, tuntutan yang berlebihan inilah yang akhirnya membentur tembok.
Jadi, setelah lebih dari 14 jam perundingan yang alot, kesimpulannya sangat jelas. Masih ada jurang pemisah yang sangat-sangat dalam. Seperti yang dikatakan para pejabat Iran, bola kini ada di tangan Amerika. Pilihan ada di tangan Washington. Mereka harus memilih, mau tetap bertahan dengan ambisi yang tidak realistis, atau akhirnya mengakui keseimbangan kekuatan baru di lapangan. Kegagalan untuk memilih dengan benar hanya akan menutup pintu negosiasi dan membuka lebar pintu eskalasi. Oke, sekarang kita beralih ke front kedua, panggung utama dari drama ekonomi global ini, Selat Hormuz. Begini, Iran itu nggak cuma sekedar menutup selat, apa yang mereka lakukan adalah menegakkan sebuah prinsip kedaulatan yang baru. Penguasaan total atas jalur air strategis ini sudah menjadi kartu truf utama Teheran, sebuah ultimatum energi yang memaksa seluruh dunia untuk mendengarkan. Jadi ini bukan lagi soal teknis pelayaran, ini tentang siapa yang mendefinisikan aturan main di arteri ekonomi paling vital di planet ini. Coba kita lihat sebuah insiden spesifik yang menggambarkan dinamika ini dengan sempurna. Jadi, di tengah panasnya negosiasi di Islamabad, dua kapal perusak kelas Arleigh Burke milik Amerika, ini kapal perang paling canggih mereka, mencoba melintasi Selat Hormuz, sebuah langkah provokatif jelas. Tujuannya untuk menekan delegasi Iran. Tapi, responnya datang cepat dan tegas. ALIRGC langsung meluncurkan drone dan mengeluarkan peringatan keras. Dan yang paling krusial, pesan ini juga disampaikan lewat mediasi Pakistan langsung ke telinga delegasi Amerika di Islamabad. Hasilnya, kedua kapal perusak itu terpaksa berbalik arah. Sebuah pesan balasan yang sangat jelas. Armada Angkatan Laut kalian tidak akan membantu kalian di meja perundingan. 6 juta. Ini adalah jumlah barel minyak yang berhasil melewati Selat Hormuz hari Jumat lalu. Angka ini mungkin kedengarannya besar ya, tapi ini hanyalah tetesan kecil kalau dibandingkan dengan rata-rata sebelum perang, yang bisa mencapai 135 penyeberangan kapal setiap harinya. Lebih dari 800 kapal barang masih terperangkap di Teluk Persia. Jadi 6 juta barel ini bukanlah tanda normalisasi, justru sebaliknya, ini adalah demonstrasi kontrol dari Iran. Mereka sengaja mengizinkan kapal-kapal ini lewat di bawah pengawasan super ketat. Sebuah pengingat bahwa setiap barel minyak yang keluar dari teluk sekarang bergantung sepenuhnya pada izin dari Teheran. Selat Hormuz ini kan sering disebut sebagai leher ekonomi dunia. Nah, saat ini leher itu berada dalam cengkraman penuh Iran. Sebuah sumber keamanan Iran bahkan menyatakan dengan sangat tegas kepada CNN bahwa status Selat Hormuz tidak akan berubah sampai kerangka kerja negosiasi tercapai. Dia bahkan menambahkan bahwa Iran tidak terburu-buru dan telah memberitahu Amerika sampai kesepakatan tercapai, bahkan jumlah kapal yang telah disepakati pun tidak akan bisa lewat. Ini adalah penegasan kedaulatan yang memaksa kilang-kilang di Eropa dan Asia untuk mulai bertekuk lutut. Posisi Iran soal Hormuz ini sudah harga mati, nggak bisa ditawar. Menurut Financial Times, mereka mentah-mentah menolak proposal Amerika untuk kontrol bersama. Prinsip mereka jelas, kedaulatan keamanan penuh dan eksklusif tanpa campur tangan dari siapapun. Angkatan Laut IRGC akan mengelola lalu lintas, tapi hanya untuk kapal non-militer, dan mereka akan mengenakan biaya transit. Ini adalah garis merah. Seperti yang dikatakan seorang pejabat Iran, Amerika mencoba mendapatkan secara gratis di meja runding apa yang gagal mereka rebut dalam perang. Dan jawaban Iran tegas, tidak akan bisa. Sekarang kita beralih ke medan perang darat di Lebanon Selatan. Nah, disinilah kita melihat jurang yang sangat lebar antara retorika politik dari Tel Aviv dan realitas brutal yang dihadapi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Klaim-klaim kemenangan mereka itu bertabrakan langsung dengan data lapangan dari intelijen sumber terbuka atau OSINT yang justru melukiskan gambaran kegagalan operasional yang sistematis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pidato yang direkam sebelumnya menyatakan tujuannya zona penyangga 8-10 km dan perlucutan senjata Hezbollah. Lucunya, analis media Israel sendiri menyebut pidato ini sebagai teater politik untuk menutupi kegagalan di lapangan. Ini hanyalah pertunjukan untuk menenangkan audiens domestik yang mulai cemas, menjual ilusi kemenangan, sementara helikopternya sibuk bolak-balik mengevakuasi korban dari medan perang. Nah, sekarang mari kita kontraskan retorika tadi dengan data dingin dari lapangan. Laporan OSINT dan koresponden Al Jazeera melukiskan gambaran yang sangat-sangat berbeda. Di kota Bin Jebel dan Hiam, bentrokan jarak dekat terus terjadi, tanpa henti. Di Marun al-Ras dan Odaiseh, tank-tank Merkava yang katanya kebanggaan lapis baja Israel terus-menerus menjadi sasaran empuk, dihancurkan satu persatu. Divisi ke-36 Israel yang ditugaskan untuk misi ini telah gagal total membuat kemajuan berarti. Zona penyangga yang dibicarakan Netanyahu itu, pada kenyataannya, telah berubah menjadi zona pembantaian bagi tentaranya sendiri.
Kegagalan operasional ini punya konsekuensi yang mengerikan bagi warga sipil. Ketika tujuan militer nggak tercapai, strategi Israel beralih ke penargetan infrastruktur sipil. Data dari Kementerian Kesehatan Lebanon ini benar-benar mengejutkan. 2020 orang tewas. Hanya pada hari Sabtu saja, 97 orang tewas. Dari total korban itu, 85 adalah personel medis dan 89 ambulans telah menjadi sasaran. Serangan double tap, di mana serangan kedua sengaja menargetkan para penolong yang datang, sudah menjadi taktik yang umum. Ini bukan lagi kerusakan kolateral, ini adalah bukti dari strategi yang sengaja menargetkan warga sipil. Sementara pertempuran berkecamuk di selatan, sebuah drama yang berbeda namun sama tragisnya sedang berlangsung di koridor kekuasaan di Beirut. Krisis kepemimpinan dan perpecahan politik internal di Lebanon ini menunjukkan kontras yang begitu tajam dengan front persatuan lawan-lawan mereka. Di saat rakyatnya sedang dibantai, para elit politiknya justru terlibat dalam manuver-manuver yang oleh banyak pihak dianggap sebagai sebuah pengkhianatan. Tuduhan yang sangat serius dilontarkan terhadap pemerintah Lebanon. Menurut Hussein Haj Hassan, seorang anggota parlemen, Iran pada awalnya sudah mengusulkan sebuah gencatan senjata komprehensif, tapi otoritas Lebanon menolaknya. Penolakan ini, katanya, terjadi karena tekanan dari Amerika dan justru memberi jalan bagi musuh untuk melanjutkan serangan. Dia menuduh pemerintah Lebanon lebih pandai tunduk pada Amerika daripada berpolitik, menunjukkan kelemahan yang luar biasa sementara rakyatnya sendiri diserang. Bahkan sebuah gestur kecil, senyuman Duta Besar Lebanon kepada Duta Besar Israel di Washington digambarkan sebagai sesuatu yang sangat memalukan. Di tengah krisis ini, Perdana Menteri Nawaf Salam menunda perjalanannya ke Washington. Alasannya, keadaan internal saat ini. Keputusan ini sebetulnya adalah simbol dari kelumpuhan dan kekacauan politik yang mencengkram Beirut. Di saat kepemimpinan yang kuat dan tegas sangat dibutuhkan, yang ada justru keraguan dan ketidakpastian. Sementara delegasi Iran di Islamabad berjuang mati-matian untuk memasukkan gencatan senjata di Lebanon sebagai syarat mutlak, pemerintah Lebanon sendiri malah tampak goyah. Kita sekarang sampai pada kesimpulan kita. Hari ke-43 ini akan tercatat dalam sejarah sebagai momen ketika diplomasi konvensional telah mencapai batasnya, sudah tidak berfungsi lagi. Apa yang kita saksikan di Islamabad itu bukanlah sebuah proses menuju perdamaian, melainkan sebuah pertunjukan di mana satu pihak berusaha mendikte dan pihak lain dengan tegas menolak untuk tunduk. Jam terus berdetak dan setiap putaran kegagalan membawa kita semua lebih dekat ke jurang eskalasi. Verdik pertama kami adalah ini. Perdamaian tidak bisa dibeli dengan gertakan. Upaya Washington untuk menggunakan tekanan militer secara bersamaan dengan negosiasi sudah terbukti menjadi bumerang. Iran sama sekali tidak terintimidasi. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai niat buruk dari Amerika. Tuntutan-tuntutan maksimalis yang mereka ajukan di meja perundingan tanpa disertai jaminan yang kredibel, itu bukanlah diplomasi. Itu adalah sebuah ultimatum yang tentu saja ditolak mentah-mentah. Dan ini membawa kita pada verdik inti dari analisis hari ke-43. Iran telah menunjukkan dengan sangat jelas bahwa mereka tidak terburu-buru. Sama sekali tidak, mereka memegang kendali penuh atas Selat Hormuz. Mereka menyaksikan sekutu mereka di Lebanon berhasil menahan gempuran militer Israel. Artinya apa? Setiap jam kebuntuan ini berlanjut, tekanan ekonomi terhadap Amerika Serikat dan sekutunya akan semakin ketat, semakin mencekik. Waktu justru telah menjadi musuh terbesar bagi Washington dan Tel Aviv. Washington menghadapi tekanan pemilu, sementara Tel Aviv menghadapi krisis kepercayaan internal yang parah. Iran sedang bermain catur, sementara lawannya kehabisan langkah. Kesimpulannya, hari ke-43 membuktikan bahwa perdamaian tidak bisa dibeli dengan gertakan. Iran telah menunjukkan bahwa mereka tidak terburu-buru, sementara waktu justru menjadi musuh terbesar bagi Washington dan Tel Aviv. Jika perundingan minggu pagi ini gagal mencapai kerangka kerja bersama, maka Selat Hormuz akan tetap tertutup. Dan dunia akan menyaksikan bagaimana sebuah kekuatan regional mampu melumpuhkan hegemoni global hanya dengan keteguhan prinsip. Ini menyisakan satu pertanyaan besar untuk kita semua. Di antara hegemoni global dan keteguhan prinsip, mana yang akan runtuh lebih dulu? Tetaplah bersama kami di Vicara.id, di mana data menjadi senjata dan kebenaran adalah satu-satunya kompas di tengah badai. Sampai jumpa di analisis berikutnya.